Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami eh, dari kelompok sistem aktuator untuk plant production di industri manufaktur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Pertama ada saya Muhammad Wildan Rifai dengan NIM 2352181 PA 22450. Kemudian ada Raihan Saya Arasyid. saya Dan Raihan Arasid dengan NIM 23521172 PA 22400. Perkenalkan, nama saya Rasendria Sultan Alfiansyah dengan NIM 23 garis miring 523279 garis miring PA garis miring 22514. oke, next. Nah, jadi tujuan dari proyek kami adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatisasi pengisian dan juga pengemasan botol. Di sini kami menggunakan contoh yaitu botol Macarizo Air Energy, di mana proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam setiap tahap, mulai dari penjepitan botol, pengisian cairan, pemasangan tutup dalam dan luar, hingga memindahkan botol ke tahap quality control atau proses berikutnya. Nah, dengan sistem ini, produksi akan menjadi lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan manual, serta meningkatkan kualitas hasil akhir. Nah, kenapa kami menggunakan contoh produk yaitu Macarizo Air Energy? Karena di botol ini itu ada dua tutup. Yang pertama tutup yang luar yang berbentuk bulat, lalu di dalamnya juga ada tutup yang sebelum semprotan itu. Oke, next. Nah, komponen yang kami gunakan dalam sistem aktuator ini, yang pertama ada silinder pneumatik, kemudian katup 3/2 atau valve 3/2. Kemudian yang ketiga ada katup pembatas aliran, selanjutnya ada pneumatik timer, ada jalur udara, selanjutnya pompa atau sumber udara tekanan, dan yang terakhir katup untuk start dan juga stop. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk tahapan kerja. Nah, jadi skematik dalam yang kita rancang ini menggunakan silinder satu input dan sekaligus outputnya. Jadi skematik ini menggunakan satu jalur untuk mendorong silinder ini mendorong silinder dan nanti sebaliknya menggunakan nanti pneumatic timer di sini. Nah, pada push button valve 3/2 di sini akan menjadi aktif ketika kita menekan push buttonnya di sini dan akan mengalirkan fluida ke arah sebenarnya semuanya. Tapi di dalam awalan kita men-set akan masuk ke silinder yang pertama ini. Nanti akan ditentukan sesuai dengan timer pada uh, timer pneumatik yang ada pada silinder pertama. Sama halnya dengan nanti silinder 2, 3, dan 4 akan ditentukan oleh timer pneumatik yang ada di bawahnya ini, yang ada dalam rangkaiannya, agar nanti dapat bekerja secara bergantian, tidak barengan. Nah, di bawah ini adalah timer pneumatik untuk mengatur waktu agar nanti eh, siklus ini bekerja secara bergantian, tidak bersamaan. Dan yang di atas ini adalah timer pneumatik untuk menjalankan silinder se, eh, se, secara apa ya? Secara dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya ini kita set secara 2 detik. Jadi nanti silinder akan bergerak selama 2 detik dan setelahnya dia akan kembali lagi. Next, ini untuk cara kerjanya. Untuk yang step pertama di silinder satu ini katup pada 3/2 ini valve 3/2 akan bekerja untuk mengatur aliran udara ke silinder. Nah, saat katup nanti diaktifkan, udara akan diarahkan atau fluida nanti diarahkan ke port maju posisi 1 sehingga silinder akan maju dan menjepit botol agar presisi di tempatnya. Jadi nanti di sini pada silinder pertama ini digunakan untuk menjepit botol.
Nah, pada plan kali ini dibantu menggunakan nanti ada conveyor sebagai jalannya botol atau penggerak botol. Nah, silinder ini akan berada pada posisi aktif hingga satu siklus ini selesai. Atau ketika bergantian pada silinder 4 ini selesai, maka ini silinder 1 ini akan balik lagi atau tidak menjepit botol lagi. Nah, dalam hal ini kita menggunakan pneumatic timer yang saya jelaskan tadi agar presisi pada waktunya, dan kita akan men-setting pada silinder pertama ini dalam 14 detik ketika penjepit on dan nanti rilisnya. Nah, ini step keduanya pada silinder 2 ini bergerak tapi dia ada berada di atas, akan bergerak ke bawah untuk pengisian botol spraynya, jadi pengisi cairannya untuk silinder 2 ini. Nah, katup 3/2 ini akan mengarahkan udara atau fluida bertekanan ke port maju, posisi 1 atau posisi maju, sehingga silinder nanti bergerak untuk mengisi cairan dengan bantuan pneumatic timer yang ada di sini. Nah, durasi kerja silinder ini diatur untuk memastikan pengisian dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai standar produksi nantinya, dan mencegah konflik dengan step lainnya. Nah, setelah selesai, katup akan kembali ke posisi awal atau posisi 0, dan udara akan diarahkan ke port mundur dan silinder kembali ke posisi semula dan mempersiapkan sistem untuk siklus berikutnya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja di step ketiga, yaitu pada silinder 3. Jadi pada step 3 ini, aktuator bergerak dari atas ke bawah untuk memasang sprayer yang nantinya sebagai penutup di bagian dalam botol di penutup pertamanya atau penutup awalnya, seperti pada spray Macarizol sebelumnya. Jadi katup 3/2 ini mengarahkan udara ke port maju sehingga silinder turun dan memasang sprayer dengan presisi ke posisi yang diinginkan. Jadi pneumatic timer ini mengatur durasi buka tutup katup, jadi memastikan aliran udara yang tepat untuk menggerakkan silinder. Sementara itu pneumatic timer bawah mengatur waktu antar proses sehingga memastikan bahwa step ini tidak berjalan bersamaan dengan step 2 ataupun step 4. Setelah pemasangan selesai, katup kembali ke posisi awal, mengarahkan udara ke port mundur untuk menarik silinder kembali, mempersiapkan sistem ke step yang terakhir. Next. Baik, jadi pada step terakhir ini, aktuator bergerak untuk memasang tutup botol kedua, yaitu setelah ditutup oleh sprayer. Jadi sprayer ini akan ditutup kembali oleh tutup luar yang tadi sudah dijelaskan oleh Wildan, yaitu tutup yang berbentuk bundar. Jadi setelah dipasang, ini dikalikan oleh katup 3/2 yang mengarahkan udara ke port maju saat diaktifkan, sehingga silinder bergerak dari atas ke bawah untuk menekan tutup luar hingga terpasang dengan rapat menutup sprayer itu. Jadi proses ini dirancang untuk memastikan pemasangan tutup dilakukan secara presisi agar sprayer terlindungi dengan baik selama penggunaan dan distribusi produk ataupun QC nantinya. Setelah pemasangan selesai, katup kembali ke posisi awal, mengarahkan udara ke port mundur untuk menarik silinder ke posisi semula. Langkah ini mempersiapkan sistem untuk siklus berikutnya, yaitu QC ataupun pengemasan pada produknya. Jadi proses ini untuk pengecekan kualitas menggunakan bantuan conveyor. Next. Baik, jadi setelah tadi kita jelaskan cara kerjanya, kita akan menjelaskan kelebihannya, yaitu yang pertama itu otomasi prosesnya, yang kedua presisi tinggi atau terutama presisi waktu, yang ketiga produktivitas meningkat, yang keempat efisiensi energi. Next ya. Oke, jadi dari kekurangan rancangan sistem ini, yang pertama itu ketergantungan pada sumber energi fluida, dan yang kedua tidak cocok untuk produksi kapasitas besar yang membutuhkan kecepatan produksi. Oke, sebelum kita lanjut ke kesimpulan, mari kita akan melihat simulasi dari rangkaian kami. Silakan, Raihan. Jadi ini saya akan mensimulasikan rangkaian yang setelah kita buat,
Jadi ketika kita start atau kita on kan, silinder penjepit ini akan maju dan ini silinder pertama akan bergerak. Tunggu sebentar, silinder ketiga akan bergerak dan yang terakhir silinder keempat bergerak, dan setelah selesai maka silinder pertama akan menutup kembali. Mungkin secara umumnya begitu. Jadi konsep kita di silinder 234 ini berada di atas. Jadi di atas dia akan ada kayak tumpuan semacam kayak tabung gitu, tabung yang jadi dia akan berputar. Ketika silinder 2 akan turun, dia akan berputar dan turun, dan ketika dia naik, silindernya akan tabungnya akan berputar lagi, dan silinder ketiganya akan turun dan seterusnya sampai silinder 4. Mungkin untuk simulasinya seperti itu. Baik, setelah simulasi tadi sudah dijalankan, kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pada proyek akhir kami ini, pada sistem aktuator fleet sim untuk plant production pada kemasan botol itu dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan lebih presisi. Nah, dengan hal ini dapat meningkatkan produktivitas dengan juga efisiensi energi. Nah, sistem ini itu sangat cocok digunakan pada kemasan produk skala kecil menengah yang membutuhkan beberapa hal tadi. Tetapi sistem ini tidak cocok untuk skala besar karena tingkat waktunya untuk satu siklus itu cukup lama, yaitu sekitar 15 detik. Nah, jadi secara keseluruhan sistem ini sudah efektif untuk meningkatkan kualitas produk dan menurunkan beban operasional serta waktu juga itu pada proses produksi pada industri manufaktur. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.